wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra syiyam. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan, silahkan subscribe dulu channel ini agar channel ini lebih berkembang dan dapat menyiarkan syiar-syiar agama Islam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi di channel Gubuk Santri. Mudah-mudahan saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan rizkinya, serta senantiasa kita semua mendapatkan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di suatu hari ada yang bertanya, yang mana pertanyaannya, apakah sah sholat taraweh dilakukan dengan cepat? Jawabannya, jika sholat taraweh dilakukan dengan cepat itu adalah sah-sah saja, asal tahu ilmunya. Yang tidak sah itu adalah sholat tarawihnya cepat tapi tidak tahu ilmunya. Sahabat, supaya diketahui, di dalam sholat itu ada yang berupa sunnah dan juga ada yang berupa rukun atau disebut dengan rukun sholat, yang mana jika rukun sholat ini apabila tidak dikerjakan maka sholat kita tidak sah, sedangkan kita tidak ada uzur. Rukun sholat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rukun kolbi. Yang dimaksud adalah rukun hati, adalah niat di dalam hati yang berbarengan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, rukun fi'li, yaitu rukun yang berupa perbuatan, seperti berdiri bagi yang mampu, ruku, tumaninah, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Yang ketiga, ada yang disebut rukun qauli, yaitu rukun yang berupa bacaan. Rukun qauli ini ada 5 bacaan. Maksudnya, apabila kita sudah membaca yang 5 bacaan ini di dalam sholat, walaupun kita tidak membaca bacaan yang lainnya, maka sholat kita sah. Ini berlaku untuk sholat fardu ataupun sholat sunnah. Apa yang 5 bacaan itu? Yang pertama adalah membaca takbiratul ihram. Itu adalah rukun qauli yang harus diucapkan. Kita harus berucap Allahu Akbar. Tidak membaca iftitah pun itu tidak apa-apa. Doa iftitah itu tidak termasuk ke dalam rukun sholat, hanya termasuk kepada sunnah hayat saja, boleh ditinggalkan. Yang utama adalah yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua, rukun qauli yang harus kita baca itu yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah yang wajib kita ucapkan karena termasuk rukun sholat. Jika tidak dibaca maka sholatnya tidak sah. Cara membacanya boleh diwaqaf atau diwasol. Mari kita ucapkan secara diwaqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jika diwaqaf. Boleh juga diwasol asal benar membacanya. Kalau tidak sanggup benar maka lebih baik diwaqaf saja. Ini semisal diwasol.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semisal di wasol. Yang ketiga yang wajib kita baca di dalam sholat yaitu bacaan di tahiyat akhir, karena sholat tarawih dilaksanakan 2 rakaat dan tidak ada yang disebut tahiyat awal. Semisal yang wajib kita ucapkan di bacaan tahiyat akhir adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang keempat yang wajib kita baca yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir, yang mana bacaannya cukup dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ukurannya sholawat wajib cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak sampai akhir pun tidak apa-apa, tidak perlu dilanjutkan, hanya sampai ke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bacaan yang wajib yang kelima adalah mengucapkan salam yang pertama, karena salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Cukup 1 kali salam. Bacaannya sebagai berikut: Assalamualaikum warahmatullah. Itulah yang wajib kita baca di dalam sholat. Yang 5 bacaan tadi hukumnya wajib kita baca. Kemudian sahabat, di dalam rukun fi'li harus kita ketahui agar sholat kita sah. Jarak antara kita melaksanakan rukun fi'li ini harus ada yang disebut dengan tumaninah, yaitu berhenti sejenak seukuran membaca subhanallah. Semisal ketika kita ruku mau ke i'tidal, atau dari i'tidal ke sujud, atau dari sujud ke antara duduk antara 2 sujud, atau dari duduk antara 2 sujud ke sujud kedua, itu harus ada jeda atau disebut dengan tumaninah, yang mana jeda ini seukuran membaca subhanallah. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan langsung kita setelah ruku tidak berhenti dulu langsung ke i'tidal. Jadi harus ada jeda terlebih dahulu setiap gerakan-gerakan rukun fi'liyah yang kita laksanakan, karena itu tumaninah termasuk rukun sholat. Kemudian yang terakhir, apa saja bacaan-bacaan singkat jika kita di dalam melaksanakan bacaan-bacaan sunnah. Ketika kita ruku, cukup membaca tasbih 1 kali. Kita bacakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Cukup 1 kali, atau dengan bacaan subhanallah. Baru kemudian yang i'tidal. Di dalam i'tidal ada bacaan singkatnya juga, sami Allahu liman hamidah. Cukup sampai sana. Kemudian ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Cukup sampai sekian 1 kali, atau membaca subhanallah. Ketika duduk di antara sujud 2, kita membaca rabbighfirli. Dicukupkan sekian, tak perlu dilanjutkan. Ini hanya bacaan-bacaan yang singkat saja ya. Kalau mau disempurnakan itu lebih bagus. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.